itu ada media tiga dimensi, yang kedua ada media vokal, yang ketiga ada media spasial. Langsung saja mungkin media yang pertama yaitu media tiga dimensi. Oke, nah untuk media tiga dimensi sendiri, di sini saya menemukan artikel yang berjudul Media Pembelajaran Edutainment melalui media gambar tiga dimensi dalam mengembangkan konten pembelajaran di madrasah Indonesia dari Ulum Suhamidani Bondowoso. Nah untuk artikel itu sendiri, model pembelajaran itu menggabungkan unsur edukasi dan hiburan edutainment. Nah dengan memanfaatkan media gambar tiga dimensi sebagai alat bagi belajarnya. Nah untuk karakteristik utamanya itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif dan memotivasi siswa. Nah melalui visualisasi konkret yang menarik dan mudah dipahami. Nah model ini itu sangat dekat untuk pendidikan anak usia dini karena mampu untuk meningkatkan konsentrasi, antusiasme, serta keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Untuk pembuatan media sendiri itu, yang pertama itu kan media gambar tiga dimensi ya, itu digunakan di MI Darul Ulum, dibuat dari bahan bekas yang juga ditemukan di lingkungan sekitar, sehingga itu bisa bersifat ekonomis dan ramah lingkungan. Di sini guru juga berperan sebagai perancang dan pembuat media. Jadi menyesuaikan bentuk dan tema media itu dengan materi yang akan diajarkan, misalnya membuat logo dari bahan bekas untuk materi PS tentang peta dan komponennya. Untuk kelebihan dari saya itu juga, untuk kelebihannya itu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Karena kalau misalkan ada medianya, pasti siswa tidak akan cepat bosan. Terus ada meningkatkan konsentrasi motivasi dan keaktifan siswa, lalu ada memudahkan pemahaman materi melalui visualisasi konkret. Untuk kekurangannya sendiri itu keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran yang memadai. Jadi di sekolah itu kurangi fasilitasnya. Lalu membutuhkan kreativitas dan fantasi guru dalam pembuatan media. Jadi kalau misalkan gurunya nggak kreatif, nggak mungkin dong bisa jadi di sini itu. Kalau misalkan inisiatif sendiri anaknya pasti anak juga perlu untuk diarahkan oleh gurunya. Lalu ada juga proses pembuatan media itu bisa memakan waktu dan tenaga. Nah untuk pembuatan media itu perlu waktu yang lama ya. Jadi kekurangannya di sana kalau misalkan kita membuat media. Nah sedangkan untuk penerapannya di pelajaran SD itu pada pelajaran IPS yang saya sebutkan di awal, untuk media global tiga dimensi itu kan digunakan buat menjelaskan komputer kita dan manusia ya. Terus ada juga dalam pembelajaran tematik, guru itu bisa membagi siswa dalam kelompok, lalu kelompok itu menggunakan media tiga dimensi sesuai tema yang dipelajarinya, misalnya bentuk ada, hewan, atau tumbuhan gitu. Kalau misalkan dari media vokal itu gimana? Ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran vokal. Itu yang akan dibahas itu ada karakteristiknya, ada pembuatan media vokal, ada kelebihan dan kekurangan media vokal, dan juga ada contoh penggunaan media vokal di edukasi. Nah, jadi karakteristik media vokal itu menggambarkan suatu grafik. Nah, grafik itu terdiri atas beberapa langkah. Lalu media vokal itu terdiri atas bagan-bagan yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya ada ruangan vokal. Jadi vokal itu digunakan atau digambarkan itu dengan halaman dari atas ke bawah bentuknya itu. Terus kegiatan itu harus diikuti oleh penggunanya. Terus tahapannya juga dari arah kiri ke kanan pembuatan itu. Nah, vokal juga harus ada penjelasan awal dan akhirnya, harus awal pembuatan vokal, mana akhirnya dari materinya itu. Terus tahapan dari akhir vokal tersebut itu harus diuraikan menggunakan deskripsi kata-kata. Nah, ruang lingkupnya juga harus diuraikan itu jangan sama, jadi harus itu harus jelas. Lalu pembuatan vokal itu harus menggunakan simbol-simbol yang baku. Nah, simbol-simbol itu udah ditentuin dalam media vokal, jadi ada simbol-simbolnya tersendiri. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari media vokal. Jadi media ini itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya itu mampu menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian ide, menggambarkan fakta-fakta yang mungkin sudah dilupakan. Vokal juga memiliki bentuk yang sederhana sehingga tidak dibuat dan biaya pembuatannya itu sangat mudah. Media vokal itu mampu membantu individu memahami alur suatu proses secara jelas dan bermakna, maka tidak dijelaskan kemana awalnya dan akhirnya. Lalu ada kekurangan dari media vokal. Jadi kekurangannya itu hanya mengandalkan indera penglihatan saja karena bentuk visual. Media vokal juga kurang efektif apabila gambarnya itu terlalu rumit, jadi harus sederhana gitu pembuatannya. Dan penggunaannya itu terbatas untuk beberapa kelompok yang belajar sejak berusaha. Lalu ada contoh penggunaan media vokal. Nah di sini contohnya itu dalam membuat makanan sederhana mata pelajaran Indonesia. Contohnya kayak siswa itu diminta untuk membuat langkah-langkah minuman es teh. Jadi nanti di situ dijelasin nih bahan-bahannya, yang pertama itu menyiapkan bahan, yang kedua ada menyeduh tehnya, yang ketiga ada menambahkan gula, lalu mengaduk dan menambahkan esnya.
merevisi dan melakukan proses editing yang rumit jika ada kesalahan. Terus biaya produksi dan peralatan sebelas mahal. Memerlukan ahli khusus dalam pembuatan dan penelitiannya. Contoh penggunaan ilmu pelajaran di SD itu dalam mata pelajaran IPA. Media audiovisual dapat digunakan untuk memperlihatkan proses ilmiah atau fenomena alam yang sulit diamati langsung seperti proses air, proses sintesis atau mekanisme. Pada pembelajaran IPS, media audiovisual bisa menampilkan seperti sejarah peristiwa, masa lampau dengan gambar, iklan, dan suara sehingga lebih realistik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contoh menggunakan video yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan konsentrasi pembelajaran. Oke, di sini saya ingin bertanya ke media audiovisual. Menurut kamu, apakah semua jenis media itu akan menggunakan audiovisual? Kalau enggak, Jadi saya akan menjawab. Tidak semua jenis bilang tadi itu cocok disampaikan melalui media audiovisual. Alasan utamanya adalah karena hal bersifat dari materi yang berbeda menentukan ketepatan atau penyampaian yang berbeda pula. Itu seperti materi matematika tinggi mungkin lebih efektif disampaikan melalui teks atau diskusi tentang itu agar menyebutkan proses pemikiran mendalam dan bertahap. Jadi pemilihan media harus disesuaikan dengan jenis materi, tujuan pembelajaran, dan karakteristik pendidikannya. Nanti pengalaman saya itu saya pernah ke sekolah itu belajar matematika dan gurunya itu memberikan video untuk di pelajaran tersebut. Nah di sana tuh karena teman-teman itu lebih semangat gitu buat belajar matematika karena kan matematika itu terkesan dengan bosan, terus sulit kan. Nah tapi setelah si guru itu membuat video dan diberikan kepada kita tuh malah gak ngantuk gitu, gak ngantuk dan bisa paham gitu. Iya, animasi. Jadi menurut saya bisa aja sih media audiovisual itu di dalam pembelajaran matematika. Kayak misalkan materinya itu materi bangunan atau bangun datar, itu jadi bisa merupakan media pembelajaran audiovisual yang dimana itu di dalamnya itu menjelaskan bagaimana sih cara membuat bangun-bangun tersebut, cara membangun itu bagaimana lewat media tersebut. Jadi